Oke, selamat pagi, semangat pagi teman-teman. Luar biasa, semoga hari ini kondisi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat bugar, dalam keadaan sehat pikiran dan perasaan dan fisik dan jasmani dan rohani Anda. Oke teman-teman, salam inspirasi, kembali lagi dengan saya, Michael, hari ini dengan program Inspirasi Bareng Sahabat. Saya akan dalam 1 jam waktu ke depan bersama teman-teman akan membicarakan suatu topik yang menarik, sangat menarik menurut saya, karena merupakan suatu landasan hidup kita, bagaimana kita akan melangkah ke depan. Nah teman-teman, hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa bernama Bro Alvin Kurniawan. Kita akan invite beliau. Oke. Teman-teman, sambil menunggu Bro Alvin, di program Inspirasi Bareng Sahabat ini, tentunya kita akan berusaha untuk rutin setiap minggu akan datang dan hadir untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman. Wah, Bro Alvin sudah bergabung nih dengan Halo. Apa kabar nih, Bro Alvin? Kabar baik, Pak. Wah, luar biasa. Kayaknya ini ya, apa namanya, ceria selalu. Kayaknya Iya wajah-wajah dong. yang Iya mempunyai misi. dong. Wah, gimana Amin. kan? Gimana kabarnya, Alvin? Kabar luar biasa, Pak. So far Luar biasa. kita tetap inilah ya excited lah walaupun segala tantangan pasti ya tetap ada ya, tapi Oke. tetap memberikan yang terbaik. Oke. Wow, yes. Iya. Oke, teman-teman, saya perkenalkan ini rekan saya, sahabat saya, satu kelas juga dengan di batch kita yang berbarengan di kelas CTM, betul ya Bro Alvin ya? Yes, Dan betul. mungkin secara identity nih, atau secara profesi, mungkin Bro Alvin bisa perkenalkan kepada teman-teman yang mungkin belum kenal, atau yang mungkin sudah kenal, ingin memperkenalkan diri lebih dalam. Silakan, Bro Alvin. Ya, oke. Ya, saya sendiri adalah Alvin Kurniawan. Saya sebenarnya adalah seorang profesional di Astra Line Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang join, Astra Line Indonesia itu perusahaan joint venture antara Astra Property dengan Hong Kong Land. Jadi kami mendevelop beberapa properti yang so far sudah kami jual. Dan saya sendiri selaku agent relation. Jadi saya juga banyak berhubungan dengan sales and marketing ya dari agent-agent properti lain ya, dan juga kemudian sebagai juga sales yang mengembangkan sales development program juga untuk in-house kami ya. Jadi ada program training dan juga sales coaching yang juga saya pegang di Astra Property. Dan ya senang banget hari ini bisa sharing nih buat teman-teman semua yang udah join. Wow, luar biasa. Tadi Bro Alvin menjelaskan mengenai profesi atau identitas sebagai profesional di Astralen ya, betul ya? Iya. Oke. Astralen, berarti ini merupakan holding atau grup dari Astra ya? Iya, Astra International ya? betul. Bagian dari Astra Group, ya. Ini kebetulan kayaknya ada Wow. beberapa agent properti yang join juga nih. Ada Pak Andreas Ray White nih yang kebetulan join. Selamat Oh, malam Pak Andreas. oke. Iya. Wah, Reward ya. Oke, ini bagian dari mitra kerja dari ini ya, Bro, dari Yes, Astra betul. ya. Oke. Ini Astra ini sangat besar sekali ya, sampai properti dari apa divisi propertinya pun juga luar biasa besarnya. Kalau mungkin sedikit aja deh dari sisi properti nih, Bro Alvin. Kalau Ya. Astra dia sebenarnya segmennya kemana sih? Ke segmen apa? Segmentasi pasarnya itu lebih tujukan kemana sih, Bro? Oke, jadi sebenarnya kita nggak main ke low end ya, which is memang saat ini kebanyakan developer mulai mengembangkan banyak produk-produk yang di 1 M-an, baik itu 1 M-an ke bawah maupun 1 M-an ke atas. Kami itu rata-rata bermain di 2 M-an paling murahnya, ya sekitaran Hmm. itu. Jadi ya sampai dengan yang puluhan M pun kami ada gitu. Jadi ya bisa ketahuan lah ya segmen yang memang kami tuju ya di level itu sih. Nah, Oke. ya, jadi agak-agak segmented sih memang untuk kondisi market sekarang ya. Ini cukup narrow sih.
Hmm. Oke, oke, oke. Tantangannya juga luar biasa ya untuk saat-saat ini ya, Bro ya. Yes, yes, betul. Oke, oke. Ini kalau dari job desk dari agent relation ini kan berarti Bro Alvin memang sudah terbiasa ya berhubungan dengan para agent, para marketing, mitra marketing ini untuk diberikan Ya, suatu misi dan visi. Tentunya ya, Bro ya, Alvin hadir di sini juga sebagai trainer and coach ya untuk mereka semua ya. ya, ya, ya. Kalau trainer Oh, and coach memang secara maksimal lebih kepada menghandle tim sales in-house ya. oke. Jadi ya kalau sebagai agent relation saya sendiri memang lebih banyak mungkin melakukan product knowledge session ya. Jadi presentasi produk untuk mereka bisa menguasai produk yang kami jual gitu dengan lebih maksimal. Nah, mungkin begitu. Oke. Wow, luar biasa. Kita sangat bangga nih dengan kehadiran Bro Alvin yang masih muda, Yes, bro. mungkin masih milenial yang sudah mempunyai karir yang oke lah menurut saya ya, cukup menantang dan ya semoga nih misi kedepannya akan semakin baik, prestasi Amin, semakin Pak. baik dan semakin Amin. baik. Oke, oke teman-teman, kita sapa dulu yang baru join. Di sini ada Anet, ada Stefana, ada Lisawati, ada PH Ristandio, ada Asia Astra 2020, ada Prislian Tra, ada Thea Tov Megumi. Oke, mungkin teman-teman nanti yang akan memberikan komen atau pertanyaan silakan. Dalam waktu 1 jam ini ke depan kita akan berbicara mengenai topik yang menarik. Wah, apa itu topiknya? Oke, nah sebelum kita bicara mengenai topik, mungkin saya akan bercerita mengenai suatu kondisi yang terjadi pada saat ini di mana mungkin teman-teman para marketing, sales atau siapapun, businessman atau entrepreneur atau siapapun itu mengenal yang namanya VUCA. Benar ya Bro Afin ya? VUCA. Apa sih Yes. VUCA? VUCA itu V-nya adalah volatile, artinya selalu kondisi itu di lingkungan tersebut menuntut Anda itu untuk bereaksi cepat terhadap perubahan yang sedang berlangsung, yang tidak dapat diprediksi dan di luar kendali Anda. Contohnya, mungkin peranan-peranan teknologi saat ini sudah sangat memberikan dampak disrupsi kepada semua sektor pergerakan usaha. Mhm. Ya, lalu ada yang namanya uncertain atau tidak kepastian. Contohnya saat ini seperti lingkungan yang menuntut Anda untuk mengambil tindakan tanpa pasti. Contohnya ada suatu bencana yang saat ini terjadi COVID, pandemi, penuh dengan ketidakpastian sehingga mengharuskan kita untuk mengambil tindakan yang tanpa pasti. Lalu yang C-nya adalah kompleks. Nah, saat ini teman-teman mungkin tahu contohnya dalam Undang-Undang Tenaga Kerja atau Omnibus Law, banyak perusahaan-perusahaan atau manufacturer pabrik yang investor yang sangat galau dan sangat bingung terhadap undang-undang tenaga kerja ini. Begitupun juga dengan para buruhnya, sehingga banyak ketidakpastian. Sehingga masalah ini terlalu kompleks. Nah, sampai saat ini ya kita mudah-mudahan ini cepat beres, investor juga berjalan dengan masuk juga dengan baik, tenaga kerja pun juga dapat bekerja dengan baik. Lalu yang terakhir adalah Ya. ambiguous, artinya mendua ya kalau dalam bahasa Indonesia itu mendua, artinya suatu lingkung atau suatu kalian di luar Anda, lingkungan asing ini sangat mempengaruhi Anda nantinya, karena banyak mungkin banyak orang-orang asing yang akan datang ke Indonesia, banyak investor asing atau mungkin banyak ahli-ahli di luar sana yang masuk ke dalam Indonesia, di mana kita akan semakin bersaing. Nah, kondisi VUCA ini teman-teman sangat dan sudah dan sedang terjadi. Nah, kaitannya dengan hal ini, kita akan mengangkat tema yang namanya, yang judulnya adalah menebak masa depan. Seperti itu Bro Afin dan teman-teman. Wah, Ya. ini temanya sangat Seru ini menarik. ya. Kita akan berdiskusi, santai aja Bro Afin. Kita mulai ya. Oke, Ya, jadi nanti ya. kalau teman-teman
Ada yang mau silakan mau join atau mau tanya jawab atau memberikan komentar, silakan ketik di kolom komen di bawah ini. Oke, Bro Ya. Alvin. Kita langsung kita mulai dengan santai. Nah, Bro, Yes. tadi kaitannya dengan tema yaitu menebak masa depan. Nah, sebenarnya apakah benar sih kita bisa menebak masa depan? Apa sih maksudnya, Bro? Ya, oke. Iya, mungkin kelihatannya agak fantastis nih ya judul yang menebak masa depan. Tapi pada dasarnya sih kita bukan berarti semacam spiritual, semacam ramalan begitu ya, semacam Ya, apa? Ya dapat inspirasi wangsit atau seperti apa bicara menebak masa depan ini. Tapi sesederhana bahwa sebenarnya masa depan itu ya bisa kita ciptakan sebetulnya, ya bisa kita create, bisa kita ubah gitu ya. Dan pada prinsipnya itu jadi sesederhana bahwa kita melihat diri kita hari ini, kita orang yang kayak apa, value value yang kita pegang kayak apa ketika menghadapi satu situasi, terus kemudian action yang kita ambil seperti apa, itu udah kelihatan sebetulnya. Ya kira-kira lah orang yang kayak gini ini masa depannya bakal kayak apa tuh secara prinsip sebenarnya udah kebayang. Ya, jadi mungkin bukan sesuatu hal yang sampai detail pasangan hidup saya siapa gitu, atau mungkin kapan saya terjadi naik jabatan kapan, mungkin bukan itu ya yang saya maksud menebak masa depan. ya, Tapi yang pasti adalah bahwa kita bisa meng-create ya kehidupan kita yang lebih baik ke depannya, kita bisa mendefinisikan kita dan melakukan action yang membentuk masa depan kita sendiri. Gitu. Jadi di situ mungkin ruang lingkupnya ya, bahwa seringkali kita itu kan ya cuman pasrah saja, oke, saya belum capai ini, saya belum capai itu, ya habis situasinya begini sih, habis pandeminya nggak kelar-kelar, habis dari atasan saya juga membatasi sih, habis begini, habis dan begitu, tapi nggak habis-habis. Ya, tapi ya, kita mau sekarang bahwa ya jangan melulu ngelihat situasi dong, begitu ya. Ya jadi ketebak. Nah, orang-orang yang selalu ngomong gitu, habis begini, habis begitu, kan ketebak juga tuh. Oke, masa ya, depan orang ini pasti nih nggak jauh-jauh dari apa yang terjadi sekarang, karena dia terus nyalain situasi gitu. Ya jadi ya. masa depannya kebayang dong, ya tergantung situasi. Betapa rapuhnya orang yang mengandalkan masa depannya berdasarkan situasi. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita penting banget ternyata eh, kita harusnya bisa take control gitu sama masa depan kita. Situasi sama, ya satu dunia lagi ngalamin satu situasi yang sama, tetapi akan ada result yang berbeda-beda di masa depan setiap orang, dan itu tergantung gimana kita meng-create itu sih. Nah, jadi start to create our own future. Mungkin itu message-nya, bro. Wow. Kita Iya, jangan tergantung dengan yang namanya situasi. Kita harus membentuk iya, dan kita harus menciptakan apa yang kita inginkan, apa yang kita akan tuju, iya, tentunya dengan hal-hal yang tadi Bro bilang, tentunya iya. dengan mentality, dengan mindset, dengan action yang positif, tentunya hasilnya juga pasti akan positif. Wow, Mhm, mhm, mhm. biasa. Nah, Bro, mungkin dalam menebak masa depan nih, Bro. Sebenarnya kita pribadi ini kan pribadi demi pribadi, orang demi orang ini kan kita mau menjadi seorang yang juara atau sebagai seorang pemenang. Yes, Nah, yes. apa sih sebenarnya yang kita harus lakukan, Bro? Mungkin ada tips dari Bro Alvin nih. Ya, oke. Sebenarnya saya baru ngepost ini beberapa waktu yang lalu ya di Instagram saya, bahwa seorang Yes. pemenang itu selalu mencari cara, ya. Seorang pecundang itu selalu mencari alasan. Ya, jadi Ya, basically kalau kita mau jadi seorang pemenang dalam masa depan kita sendiri, ya tentu kita harus selalu menjadi orang yang mencari cara gitu. Dan ya, jangan pernah menjadi orang yang selalu mencari-cari alasan gitu. Kenapa kita ya, tidak berhasil? Nah, itu sih betul. yang paling penting ya. Dan yang harus kita lakukan sebagai seorang yang
pemenang terhadap masa depan kita sendiri, menjadi seorang yang juara lah, apapun itulah yang kita mau capai lah ya, masa depan yang lebih baik. Ya, yang paling penting adalah kita harus membangun responsibility dulu nih, bahwa sebenarnya kita bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Ini poin pertama, terlepas nanti kita ngomong ada beberapa hal yang bisa kita coba tingkatkan ya, mungkin ada beberapa cara yang kita bisa obrolin, ada beberapa pemahaman yang perlu kita pahamin. Ini dulu fondasinya, bro, bahwa kita tuh harus tahu dulu bahwa oke, yang bertanggung jawab atas masa depan saya ya saya, gitu, bukannya tergantung ini tergantung itu, kan sedih banget ya gitu. Kalau istilahnya saya bahagia kalau istri saya begini, terus kalau istrinya nggak begitu, terus kita nggak bisa bahagia gitu. Kan ya betapa rapuhnya kita selama ini. Saya berbahagia kalau anak saya sudah begini, saya berbahagia kalau saya sudah punya ini, saya berbahagia kalau saya punya ini. Betapa banyak sekali syaratnya untuk kita berbahagia gitu. Padahal dan semua syarat kebahagiaan itu semua tergantung orang lain, tergantung situasi. Coba bayangin gitu. Bahkan kita nggak bisa take control atas masa depan kita sendiri. Nah, yang harus disadarin bahwa situasi adalah situasi, orang lain ya orang lain. Apapun situasinya, siapapun orang di sekitar kita, kita tetap bisa take control. Kenapa? Karena kita punya free will untuk memilih kita mau berespon seperti apa. Oh, kalau istri saya memang lagi emosinya lagi tinggi, terus apakah otomatis saya harus ikutan tinggi? Ya kan? Apakah harus melulu saya nyalahin? Habis dia dulu kan yang mulai gitu kan? Lah kalau saya terus begitu, terus gimana caranya saya mau memulai satu hubungan relasional dengan istri yang menjadi impian saya? Hubungan pernikahan yang menjadi impian saya? Ya nggak akan pernah dimulai karena saya selalu stuck dengan dia begitu sih gitu. Jadi kalau dia nggak berubah, saya nggak akan pernah bahagia dong. Saya nggak mau sih begitu. Saya nggak mau jadi orang yang begitu menyedihkan ya, kebahagiaan saya tergantung orang lain. Oke, katakanlah orang di sekitar kita memang mungkin emosinya lagi tinggi, tapi kan saya punya pilihan. Saya mau ikut tinggi atau saya memilih untuk menciptakan masa depan saya starting hari ini nih, walaupun dia lagi ribut dengan saya, tapi saya memilih untuk saya tenang. Karena saya tahu ketika saya memilih untuk tenang, saya lagi start to create my dream pernikahan lah gitu ya, pernikahan yang saya inginkan gitu. Jadi secara proaktif gitu loh, kita bertanggung jawab atas masa depan kita ya, dengan hal-hal sederhana seperti tadi. Nah, jadi pada dasarnya itu, dan kita harus sadar dulu bahwa kita tadi punya tanggung jawab. Yang kedua, kita meng-create. Jadi gini, kita tuh sebenarnya maunya apa? Ya, kita pertama sadar bahwa kita bisa memilih, ya, kita bertanggung jawab atas masa depan kita. Kedua, kita harus punya gambaran kalau gitu masa depan yang saya mau kayak apa. Nah, ini starting point-nya di sini dulu. Kalau kita mau jadi pemenang atas masa depan kita, ya, kita harus punya gambaran. Kalau saya seseorang yang sukses dalam karir saya, kayak apa tuh orangnya? Itu dulu tuh. Itu dulu. Pernah nggak kita bayangin? Kalau semua orang ditanya, lu mau nggak karir lu sukses? Lu mau nggak jadi punya masa depan yang lebih baik? Mau nggak punya pernikahan yang bahagia? Semua jawabannya mau. Tetapi ketika ditanya, kayak apa tuh? Bisa jadi nggak ada jawabannya. Gitu. Bisa deskripsinya nggak? Rumah impian lu kayak apa? Ya lihat nanti lah. Gitu kan? Ya, bisa definisikan nggak pernikahan yang bahagia menurut lo harusnya seperti apa? Misalnya gitu kan? Dan kita semua ngeblank. Ya, tergantung ini, tergantung itu, tergantung situasi, dan kita nggak pernah mendefinisikan kita maunya apa. What the most important thing ya yang kita mau, atau mungkin saya melihat diri saya misalnya 5-10 tahun ke depan sebagai seorang, katakanlah misalnya CEO misalnya ya, sebagai seorang CEO dari satu perusahaan besar gitu, dan kemudian seperti apa action seorang CEO misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita harus punya clear image gitu, kita mau masa depan yang kayak apa. Karena kalau kita nggak pernah punya definisi, kita tidak menjadi orang yang demikian gitu ya, maka ya
kita nggak akan pernah kemana-mana sebetulnya. Ya, kita nggak akan pernah kemana-mana. Kita harus maju ke depan begitu loh. Kita banyak kan stuck aja. Kita terlalu terbiasa dengan rutinitas kita sehari-hari, sampai kemudian kita nggak pernah berpikir kita lagi mengukir masa depan yang kayak apa. Ya, jadi itu yang harus kita sadarin. Satu, aware bahwa kita bertanggung jawab atas masa depan kita. Kedua, kita harus tahu kita mau kemana. Dan mulailah melakukannya hari ini, bukan besok, bukan nanti. Gitu. Wow. Oke, yang pertama kita menjawab terhadap kita sendiri, dan yang kedua kita harus meng-create masa depan. Ini pasti ada hubungannya dengan rencana hidup ya. Yang pasti kan kita dari rencana hidup ini kita punya target, dan tentunya nanti ujungnya adalah tujuan yang kita akan capai. Target yang kita akan capai. Nah, bro, saya mungkin di luar konteks ini, saya sangat ingin tahu nih, bro, dari yang bro tadi bilang mengenai awareness terhadap diri sendiri dan menjadi meng-create masa depan, itu pasti ada rencana hidup. Nah, menurut bro, ada nggak sih suatu planning atau rencana yang mungkin kita bisa bagi kepada teman-teman, tahap rencana apa sih yang singkat aja, mungkin yang simple aja, yang sekiranya nanti teman-teman bisa dapat poinnya, oh iya, rencana hidup saya dimulai dari ini, sehingga saya mendapat suatu rencana strategi sehingga saya mencapai target tersebut. Nah, bro, bisa ada? Oke. Ya, banyak orang berbicara soal strategi ya. Strategi is very important, but the most important is who we are sih. Itu identitas, itu layer yang paling penting ya. Jadi ada 3 layer lah untuk kita bisa berubah ya. Layer pertama tuh di level identitas, layer kedua itu proses. Kalau kita bicara apa tipsnya, apa strateginya, itu bicara di level proses. Dan yang ketiga baru hasil. Ini udah paling kulit lah ya. Kebanyakan kita fokusnya kita mau fokus ke hasil. Dan kemudian prosesnya berantakan, salah juga. Kita bicara proses, strateginya gimana, caranya gimana, yang efektif kayak apa, it's good gitu, tetapi sometimes gagal juga. Kenapa? Karena identitasnya belum berubah. Nah, jadi saya pengen ngomong yang ini aja dulu deh, ya, terlepas strategi teknisnya gimana caranya, mungkin itu pun akan berbeda-beda tergantung kita punya bidang kehidupan, karir kita, ataupun expertise kita di bidang apa, mungkin caranya akan beda-beda. Tapi kalau identity, ini akan relevan lah ke siapapun kita. Nah, gini, jadi waktu bicara meng-create masa depan, saya misalnya katakanlah sebagai seorang profesional, misalnya, saya harus punya definisi, saya mau masa depan saya sebagai profesional karirnya kayak apa. Misalnya ya mau sebut silakan, mau pakai 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kita define. Ya, itu dulu. Kalau kalian sebagai seorang entrepreneur, saya mau jadi seorang entrepreneur yang seperti apa dalam 5 tahun ke depan. Jadi bicara pribadinya ini, bukan bicara strateginya, bukan. Ya. Nah, ketika kita mulai define, seharusnya kalau saya seorang entrepreneur, kalau saya seorang sales yang sukses, pribadinya tuh kayak apa, sikap-sikapnya kayak apa, ya, cara kerjanya kayak apa, dihayati itu. Balik lagi, ini soal identitas ya, bukan soal cara. Ya, fokus saya kalau ngomong kayak gini adalah identitas ya, pribadinya kayak apa, pemikirannya kayak apa, sikapnya dalam menghadapi masalah kayak apa, sikapnya dalam menghadapi orang kayak apa, sikapnya dalam menghadapi tantangan, sikapnya dalam menghadapi klien kayak apa. Jadi identity saya adalah masa depan itu, gitu loh. Nah, itu yang saya tarik dari image masa depan yang saya mau, saya tarik ke hari ini dan saya hidupin itu. Nah, jadi mungkin itu yang paling basic yang harus diawalin gitu. Ya, ini ada Bu Yuni nih merespon. Yes, diawali dengan identity. Oke, Bu Yuni, thank you banget. Wah, ini semakin menarik nih, semakin panas kita nih. Wah, ini Bro Alvin juga ininya menggebu-gebu nih semangatnya. Wow. Yoi dong, harus dong. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau komen, ada yang bertanya, silakan isi di kolom komen. Kita mungkin bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman. Oke, nah, lanjut nih, Bro. Kadang-kala kita sudah mempunyai tekad nih, udah mempunyai niat
kita udah ingin menjadi seorang pemenang. Apa yang kita rencanakan, kita lakukan dengan baik. Nah, Ya. kadang-kala itu bro, kita juga dihadapi tiba-tiba muncul suatu pikiran negatif. Mungkin ada kegagalan, atau mungkin ada kegagalan, atau mungkin ada suatu hal yang pribadinya mungkin pernah terluka dan sebagainya. Nah, gimana sih bro cara setelah kita mendapatkan hal negatif atau pikiran-pikiran negatif itu muncul, bagaimana sih kita bisa merubah seketika menjadi hal yang positif? Ya, oke. Jadi kita harus paham dulu nih, apa yang sebenarnya terjadi sih di otak kita gitu ya, ketika kita bangun pagi gitu. Ini ada hubungannya tadi dengan masalah tadi, pikiran negatif, mungkin masalah kegagalan kita yang sebelumnya dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya cara kerja otak itu adalah ya sebagian besar yang kita lakukan itu di alam bawah sadar. Sudah sudah ada jalur sirkuitnya lah di otak kita. Habis bangun pagi, saya mandi, saya sikat gigi, ya, saya ambil sikat gigi yang mana, ambil odolnya yang mana, pakai tangan kiri atau tangan kanan, terus kemudian kita mungkin minum pagi, ambil gelas yang mana, kita pencet dispenser, itu semua sudah tidak mikir. Kita nggak pernah berpikir kan bahwa mau sikat gigi pakai tangan yang mana, tekniknya gimana ya sikat gigi. Itu sudah tidak kita kritisi lagi. Kita mencet dispenser yang efektif caranya gimana ya? Ambil gelas yang harus yang mana ya? Gelas yang A atau gelas yang B? Kita nggak pernah mikir lagi untuk hal itu. Kita bahkan nyetir pun, masukin persenelang, gigi, dan lain sebagainya, itu pun udah hampir tidak berpikir lagi. Ya, jadi ada yang bilang bahkan mungkin 90-95% aktivitas yang kita lakukan, itu tuh di level alam bawah sadar. Udah otomatis. Ya, jadi artinya ada sirkuit yang sudah terbangun di otak kita, saking udah sering dilakukan, sudah jadi habit, itu udah terjadi begitu saja, bahkan tanpa kita kritisi lagi kenapa kita pilih itu dan bagaimana kita melakukannya secara efektif, kita udah nggak mikir. Nah itu dulu, waktu kita berpikir soal masalah negatif, ya, itu pun sama. Jadi seringkali itu menghantui kita tuh setiap pagi ya, kita bangun pagi, kita mikirin masalah kemarin. Kita bangun pagi, kita mungkin teringat trauma 20 tahun yang lalu mungkin saja, ya. Begitu menghantuinya hidup kita karena sirkuit itu terus diulang-ulang terus di kepala kita. Ya. Jadi akhirnya secara alam bawah sadar kita pun menghidupilah kehidupan yang udah stuck di masa lalu itu. Makanya hidup kita nggak maju-maju. Makanya tadi saya bilang, kalau kita terus melakukan begitu tanpa kita sadar, ya masa depannya udah ketebak. Kita nggak pernah keluar dari trauma 20 tahun yang lalu. Kita nggak pernah keluar dari masalah kita yang kemarin gitu. Ya, atau masalah kita 3 bulan yang lalu gitu. Nah, itu yang terjadi. Semakin kita ulang di setiap pagi kita bangun, oke, gue problemnya begini. Oke, selalu gue punya rasa takut di bagian ini. Selalu gue punya, dan itu kita ulang, itu terus reconfirm sampai jadi alam bawah sadar. Bahkan kita udah nggak tahu lagi kalau kita punya masalah itu. Ya, begitu bahayanya. Jadi yang perlu dilakukan adalah, sebentar. Jadi ketika kita merecall satu memori di masa lalu, itu akan muncul emosi dari sebuah peristiwa yang kita ingat. Oke, ternyata dulu saya pernah gagal di ini nih. Atau misalnya kemarin deh, aduh kemarin saya ada problem ini. Terus saya merasakan emosi, aduh gagal ya. Emosi nggak berhasil, emosi yang down gitu. Nah, kemudian kita bangun pagi dan kita ulang lagi feeling yang sama. Ya, jadi emosi itulah akhirnya yang membentuk state kita di hari itu. Membentuk apa ya state bahasa Indonesianya ya lebih enak. Membentuk kita punya kondisi lah, ya kondisi tubuh kita di hari itu. Jadi ya sudah, akibatnya hari itu kita nggak produktif, kita ngerasa this is the day that ya same as yesterday gitu, bahwa ya udahlah nggak akan ada hasilnya, saya nggak terlalu berguna untuk kerja lebih keras gitu, karena ya masalah itu masih ada buat saya gitu. Dan ternyata masalahnya cuma di pikiran doang gitu. Padahal hari ini sebetulnya dia menjalani hari yang berbeda. Betapa sayang yang kita rugi satu hari karena memikirkan emosi dan mengulang pengalaman kemarin di kepala kita gitu. Padahal sebetulnya this is new day, this is a fresh one for us to create our new future gitu.
Nah, jadi itu tuh jebakan. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita harus keluar dari emosi itu. Nah, Ya. kita harus berpikir lebih besar dari emosi perasaan-perasaan gagal yang kemarin itu. Kita harus berpikir jauh lebih besar daripada pengalaman trauma-trauma kita kemarin. Mungkin waktu pernah ditegur sama pimpinan, pernah dimarahin sama klien, pengalaman-pengalaman masa lalu, kita harus greater. Ya, harus bisa melampaui itu. Kita harus bisa menang mengatasi emosi yang recall tadi itu loh. Ya, dari Ya. pengalaman masa lalu. Nah, ketika kita bisa berpikir lebih besar dari perasaan itu, dari feeling, dari emosi yang kita alami sebelumnya, maka disitulah titik di mana kita meng-create masa depan kita. Ya, kita gantikan, oke, daripada saya berpikir masa lalu, kenapa nggak saya recall masa depan saya? Nah, itu tadi ya, kita balik lagi ke situ. Oke, daripada saya merecall masa lalu yang penuh masalah, penuh traumatik tadi, ya kan, penuh problem tadi, kenapa nggak saya recall masa depan saya dan saya starting hari saya, hari yang baru, saya meng-create masa depan saya yang baru. Dan saya nggak terjebak dengan pola yang sama kemarin dan kemarin lagi. Ya, jadi kita hari ini adalah produk masa lalu. Yes, kita hari ini adalah produk pilihan dari masa lalu. Kita hari ini adalah produk emosi-emosi kita di masa lalu. So, kenapa nggak kita membuat pilihan yang baru hari ini? Kenapa nggak kita merasakan emosi-emosi yang baru hari ini untuk starting meng-create masa depan kita yang baru? Yes. Gitu. Ya, Wah. jadi itu sih message-nya. Oke. Wow, luar biasa, dalam banget ya teman-teman. Ini topik kita semakin panas, artinya apa ya? Betul banget yang dikatakan Bro Alvin ini. Saya suka banget nih sama semangatnya Bro Alvin yang apa ya, masih muda tapi wow, semangat untuk menularkan energi positifnya itu holy banget orang bilang tuh ya. Oh ini. Iya, semoga bermanfaat nih buat yang ngedenger. Kalau saya nih Bro Alvin ya, kadang-kala ya. emang namanya suatu musibah, suatu bencana, atau suatu kegagalan, itu pasti akan ada. Nggak mungkin yang namanya nggak ada. Nah, tadi yang Bro Alvin sampaikan, kita menanggapinya itu harus bagaimana. Jangan kita terpana dengan masa lalu, dengan kegagalan, sehingga kita nggak bisa recall tadi yang namanya masa depan. Mungkin kalau kita ilustrasikan, kalau secara matematika, kalau mungkin di angka minus, misalkan Bro Alvin atau saya bicara mengenai minus 1, minus 3, sedangkan di angka minus, kalau kita ingin mencapai angka positif, itu kan ada prosesnya. Nggak mungkin dari negatif langsung ke positif. Nah, Bro Alvin atau teman-teman, kalau dari negatif untuk mengubah angka negatif nih, saya ilustrasikan menjadi angka positif, harusnya diapain sih, Bro? Oke. Ya, jadi dalam kaitannya sama topik ini, ya, kita sih sebenarnya atau mungkin kita belajar secara religius ya, kita belajar bahwa kita tahu yang namanya iman ya. Yes. Iman itu adalah bukti dari kita menerima sesuatu yang belum terjadi. Ya. Jadi prinsipnya sebetulnya sama sih apa yang kita obrolin hari ini nih, Bro. Ya, jadi prinsipnya sebetulnya sama. Jadi dari yang minus ya menjadi positif. Positif itu mungkin nggak langsung instan, tadi bener banget. Apakah kemudian dengan kita melakukan cara-cara yang tadi terus hari ini jadi positif? Belum tentu gitu kan. Belum tentu banget. Mungkin butuh waktu yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun gitu kan. Bisa jadi ya, itu siapa yang tahu ya, dan setiap orang punya prosesnya masing-masing. Nah, yang paling penting adalah bahwa jangan pernah jangan pernah kehilangan kepercayaan gitu, jangan pernah kehilangan belief bahwa kita sudah menerima itu gitu. Jangan pernah kehilangan identitas, kalau saya pakai bahasa yang tadi saya pakai di awal, identitas. Jangan pernah kehilangan identitas bahwa kamu seorang entrepreneur yang sukses. Jangan pernah kehilangan identitas bahwa kamu seorang top sales. Jangan pernah kehilangan identitas bahwa kamu seorang suami, seorang istri yang berbahagia dalam pernikahanmu. Jangan pernah kehilangan identitas bahwa kamu seorang
seorang profesional yang sukses. Nah, itu dulu tuh. Ya, jadi perlahan tapi pasti ketika identitas ini kita panggil setiap hari, ketika masa depan ini kita hayati setiap hari, kita juga beriman gitu ya dalam iman kita bahwa kita juga menerima janji-janji yang juga Tuhan berikan supaya kita berbahagia gitu ya. Dan kita betul-betul menghayatinya cepat atau lambat ya. Masa depan kita pasti perlahan berubah. Kenapa berubah? Sesederhana gini, ya. Action kita dulu deh pasti berubah. Kalau saya seorang yang punya result minus hari ini dan kemudian saya nggak tahu hal ini gitu, saya akan berpikir, ya misalnya saya sales lah, saya sales nih, sales udah kena udah SP1, SP2 nih gitu ya, bentar lagi SP3 saya dipotong nih karena nggak jualan ya. Saya jadi udah minus 2 nih skor saya misalnya. Nah saya kemudian saya bisa berpikir ya sudahlah, mungkin emang begini takdir saya. Nah, sama ada orang yang berpikir, oke, saya hari ini skenario kedua gitu ya, saya udah kena SP2. Tetapi kemudian saya tahu rahasia ini bahwa saya bisa meng-create masa depan saya dan kemudian saya mulai membayangkan seorang sales yang berhasil kira-kira attitude-nya kayak apa sih kalau menghadapi situasi kayak ini. Kalau kira-kira sebagai sales yang berhasil, saya bakal lakukan cara strategi apa ya? Bagaimana cara saya ngomong ke klien ya? Kira-kira seperti orang yang mengemis-ngemis untuk closing atau seperti orang yang sangat powerful mempengaruhi prospeknya. Nah, jadi ketahuan ya dari satu situasi yang sama -2 misalnya atau -3 tadi, tapi dengan mindset yang berbeda ya, sales yang pertama tadi ya, itu akan pasti actionnya akan ya sudahlah, tinggal tunggu SP3 aja gitu selesai. Atau mungkin dia akan berpikir bahwa ya kayaknya sales bukan pekerjaan untuk saya gitu. Ya gitu kan, dan ya kita lihatlah nanti takdir saya bawa kemana. Kira-kira actionnya kayak apa? Ya sudah, follow up kliennya asal-asalan, tinggal menunggu waktu saja gitu kan. Dia mungkin lagi cari kerjaan yang lain gitu. Oh nggak jelas, terombang-ambing. Tetapi sales yang kedua yang tahu bahwa dia harus punya mindset seorang yang sukses, dia actionnya akan berbeda. Oke, saya harus berubah. Cara kerja saya, approach customer harus berubah. Bukan orang yang mengemis-ngemis untuk closing, tetapi betul-betul very powerful, mau memberikan yang terbaik untuk klien saya. Karena saya lagi menolong dia misalnya. Saya punya mindset bahwa saya adalah seorang sales yang sukses. Karena untuk itu pasti cara kerja saya dalam mengorganisir follow up prospek saya pasti akan juga berbeda misalnya gitu. Nah, jadi ya sudah pasti gitu. Memang bukan satu hal yang instan, tetapi di setiap hari pasti sales 1 sama sales yang 2 actionnya beda. Ketika actionnya beda, resultnya juga pasti beda. Otomatis masa depannya juga pasti beda. Gitu sih. Wow, dahsyat. Nah, teman-teman, ya benar ya. Ini apa yang dikatakan Bro Alvin ini sangat benar banget. Kalau kita benar-benar dihadapi dengan hal negatif, please jangan terpana dengan hal negatif, sehingga kita akan terhambat banget dan kita nggak bisa melangkah. Nah, eksekusi dari businessman, profesional, sales atau apapun, tadi yang Bro Alvin bilang, kalau kita nggak berusaha atau stuck dengan hal yang terbelenggu dengan negatif, ya udah, kalau kita berpikirnya negatif terus, ya udah, hasilnya pasti akan negatif. Nah, mungkin teman-teman, saya sharing secara pribadi pun juga sama. Hal-hal yang tentunya tadi dari ilustrasi angka negatif menjadi angka positif itu tidak bisa instan, tapi tetap dia akan melewati dulu yang namanya netral, yang angka 0 ini harus dilewatin. Nah, itunya artinya apa? Tadi yang Bro Alvin disebutkan, yaitu kedekatan kita kepada Tuhan. Kita introspeksi diri dulu. Kita merenung. Kalau perlu kita curhat kepada Sang Pencipta. Kita nggak mungkin mungkin bisa curhat kepada istri atau keluarga. Tapi lebih baik, alangkah baiknya kita mendekati dengan Tuhan, berdoa. Curhatlah kepada beliau. Curhat, mau nangis, nggak apa-apa. Bila saya gagal, saya lagi putus cinta, saya lagi di PHK dan segalanya. Curahkan itu semua. Sehingga apa? Kondisi kita akan lepas, kita akan netral, kita akan pulih dalam pemulihan jiwa tentunya. Nah, setelah itu pulih, setelah itu kita netral, mungkin selain itu juga ada
ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau orang lain melakukan kesalahan kepada kita. Ya, kita harus belajar memberi maaf kepada orang lain atau memberi maaf pada diri kita sendiri. Wah, itu luar biasa loh. Nggak gampang. Dan bahkan kita harus bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, kita harus ikhlaskan. Jadi artinya semua kita lakukan, kita akan netral. Namanya netral, itu kita udah lepas, men. Kita udah lepas, bro, dari segala kebelengguan. Ya, setelah kita melewati netral ini, kita akan menempuh angka positif, kita akan melangkah ke hal yang positif, itu akan lebih cepat, akan lebih baik. Itu. Benar ya, Bro Alvin? Oke. Iya, setuju banget tuh. Setuju banget ya. Oke, Bro Alvin, waktu kita, tinggal 15 menit, cepet banget ya, nggak berasa waktu. Saya mau kasih yang slide dari Bro Alvin, podcast yang mengenai kita, mungkin teman-teman atau audiens mau memberikan jawaban. Kita ada 2 pertanyaan nih dalam satu case. Misalkan kita lagi ngobrol pada rekan-rekan di kantor atau orang-orang sekitar. Nah, teman-teman, lebih banyak ngomongin apa nih? Ada 2 jawaban. Yang pertama adalah alasan kenapa kita nggak berhasil. Yang kedua, solusi atau cara gimana supaya berhasil. Nah, kalau kamu merasa ya pasti ngomongin dua-duanya, oke, nggak apa-apa. Lalu banyakkan yang mana? Ayo teman-teman coba isi di kolom komen. Yang pertama tadi alasan kenapa kita nggak berhasil. Yang kedua, solusi atau cara gimana supaya berhasil. Oke, ayo teman-teman. Jawab yang mana? Atau kalau dua-duanya oke, tapi banyakkan yang mana lah? Iya, betul. Banyakkan yang mana? Wah, ini teman-teman masih bingung nih. Oke deh, mungkin lagi mikir. Oke, Bro, ya, bisa jelasin nggak, Bro? Kalau kita langsung aja jawaban. Kalau alasan pertama, kenapa? Alasan kedua, itu gimana nih, Bro? Oke. Jadi memang itu sih yang biasanya terjadi ya. Jadi seringkali kan yang hot untuk dibahas itu kan yang problem ya. Gitu ya, yang paling enak di telinga, paling enak di lidah untuk diajak ngobrol, didengar itu loh, karena kita ngomongin kenapa kita nggak berhasil gitu. Dan seringkali ini jadi alasan, seringkali ini jadi satu jadi makin hot lah gitu kan. Iya tuh, bener tuh, iya kan, iya tuh, gara-gara itu sih, iya kan. Makanya seolah-olah jadi membenarkan kenapa kita nggak berhasil gitu kan, sayang banget gitu ya, sayang banget ya. Jadi udah ada yang jawab tuh, Bro Michael ya. Jadi ini udah ada yang jawab tuh, solusi. Wah, bagus nih jawabannya, solusi. Oke. Nah, saya lanjut lagi ya. Jadi kita tuh waktu kita melakukan itu tadi sama, saya ulang mengenai cara otak bekerja. Ketika kita terus berbicarakan problem, kita membicarakan terus alasan kenapa kita nggak berhasil, itu tuh lagi mengkonfirmasi sirkuit, mengulang-ulang sirkuit di otak kita di area kegagalan itu, ya. Dan perlahan-lahan itu akan terus dikonfirmasi, diomongin lagi. Iya tuh, bener tuh, dikonfirmasi lagi, diulang terus sampai itu nanti masuk ke alam bawah sadar kita. Oh, itu bahaya banget tuh. Sampai akhirnya kita berada pada berada pada kondisi tubuh kita di mana ya sudahlah, memang begitu. Ya udah, akhirnya kita nggak bisa maju-maju gitu ya. Jadi kita harus lebih banyak ngomongin solusi gitu. Kita harus lebih banyak ngomongin cara gitu. Ya sudah, kalau memang situasinya udah begitu, so what gitu kan. Terus action lo apa gitu kan. Ya kita harus bicara action dong gitu. Nah, sehingga kita nggak mengkonfirmasi itu terus, mengkonfirmasi kegagalan kita terus, nggak membenarkan itu terus gitu. Karena nanti itu juga yang akan kejadian begitu kita membenarkan bahwa iya situasi emang begitu, iya problemnya emang begitu, iya emang susah sih, iya emang customernya memang begini, ya market sekarang emang begini gitu. Terus itu yang diulang-ulang, sudah ketebak action kita apa hari ini, action kita apa besok, sudah ketebak. Itulah menebak masa depan. Ketika kita berpikir, oke, saya punya problem ini, terus solusinya apa ya? Caranya apa ya? Yang belum pernah saya lakukan apa ya? Situasi baru. Cara saya masih pakai cara yang lama. Cara yang barunya kayak apa ya?
Oke, ada teknologi yang lama, ada teknologi yang baru. Saya udah pakai teknologi yang baru atau masih pakai teknologi yang lama, gitu kan? Saya udah lebih relevan. Mungkin target market yang lama udah bergeser. Jangan-jangan saya harus ganti target market saya dan lain sebagainya. Kan saya ngomong begini aja ya bro ya, pasti nih udah ke trigger nih beberapa hal action yang terlintas di kepala. Bayangin sama dibanding, iya emang susah, ekonomi lagi susah. Emang customer nih lagi pada nyimpen duit semua, pada nggak mau belanja. Emang nih atasan juga begini lagi ngomong target-target mulu, nggak bisa terima realita gitu kan. Saya ngomong begini aja nih, energi di tubuh kita yang denger berasa nggak sih ada bedanya gitu. Jadi beda gitu, apalagi kebayang sampai actionnya bakal berbeda juga gitu kan. Nah jadi itu sih yang harus kita lakukan, bahwa kita fokuslah ke solusi. Nah sekarang gimana kalau gitu menyikapi satu kegagalan? Emang kita nggak boleh ngobrolin kegagalan di masa lalu? Boleh gini. Jadi gini, kita membicarakan kegagalan masa lalu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Mengalami pengalaman yang buruk di masa lalu sah-sah saja. Kita masih manusia gitu ya. Pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah, yang akan membuat kita stuck, yang akan membuat energi kita down adalah ketika kita masih mempunyai emosi terhadap kejadian tersebut. Ya. Nah, ya, jadi emosi ini very powerful kalau kita nggak bisa kontrol ya dengan bijaksana. Ketika kita membicarakan problem masa kemarin gitu kan, problem kita merecall satu emosi, di mana emosinya itu adalah bahwa saya nggak akan berhasil, gitu. Saya emang begini hidupnya gitu kan. Nah, ketika emosi itu yang muncul, nah itulah di titik dimana kita akan, ya udah energi kita pasti saat itu juga down, lemes, malas ngapa-ngapain. Nah, kita ngomongin masa lalu hanya sebagai pembelajaran. Jadi masa lalu atau problem, kita ngomong problem ya. Kita ngomong problem tanpa emosi yang menyertai problem itu, disitulah wisdom. Gitu, ya. Ya, jadi kita hanya membicarakan sesuatu peristiwa secara objektif tanpa emosi yang melekat ke peristiwa itu. Hanya sebagai sebuah evaluasi, hanya sebagai sebuah pembelajaran, ya, bukan sebuah definisi terhadap emosi saya sekarang. Nah, ketika kita bisa melihat problemnya dengan cara seperti itu, di titik itulah kita dapat wisdom. Di titik itulah kita baru bisa melihat kepada solusi, gitu. Yes. Wow, wisdom. Wow, oke. Sangat tuh teman-teman. Jadi kita udah tahu ya bagaimana cara kita mengubah negatif jadi positif, dan bagaimana kita langsung mempunyai wisdom tersebut sehingga kita mempunyai suatu kebiasaan baru, suatu pekerjaan baru, dan suatu tantangan baru. Tentunya untuk mencapai tujuan kita. Oke, bro. Nah, kadangkala ada orang bilang kita kalau sedang menjalankan sesuatu, misalkan kita dalam melakukan sesuatu itu ternyata ada godaan atau ada gangguan, sehingga kita tuh jadi gagal fokus, kata orang. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita pun sama, dalam kita melangkah untuk mencapai tujuan pun banyak hal tersebut. Nah, bro, bagaimana sih caranya supaya kita bisa fokus, nggak ada gangguan-gangguan tersebut, supaya kita bisa berhasil? Oke. Memang pada kenyataannya nggak mudah ya, ngomong memang gampang. Saya pun menghidupi yang saya omongin ini, itu pun ya harus berlatih gitu. Berlatih dan masih berlatih sampai hari ini gitu ya. Jadi ya karena kita terus menghadapi situasi yang baru ya setiap hari ya, ada tantangan-tantangan yang baru setiap hari, dan ini juga perlu dilatih supaya saya pun melatih diri saya untuk ya tadi, karena kita kan otak, cara kerja otak itu kan ada sirkuit ya, dimana ketika kita mengulang-ulang cara yang sama, itu akan masuk ke alam bawah sadar gitu. Nah, jadi saya pun mau melatih diri saya untuk mengulang-ulang merecall masa depan saya gitu. Saya mengulang-ulang bahwa identitas saya yang saya mau itu harusnya kayak apa. Dan itu akan menjadi sirkuit di otak saya, sehingga setiap hari saya bisa bangun dan udah masuk ke alam bawah sadar bahwa oke, this is a new day, this is a new me, dan saya mau melakukan action yang berdampak buat masa depan saya.
gitu. Nah, jadi gimana sih caranya supaya kemudian ketika menghadapi tantangan, balik lagi, kita bisa tetap fokus. Oke, yang pertama ya harus bangun, kalau saya bilang ya harus bangun ritual setiap pagi ya, ritual setiap Iya. pagi gitu. Ya mungkin sebagian dari kita akan melakukannya dengan cara berdoa ataupun ada juga yang menyebutnya dengan kata meditasi gitu ya. Apapun itu, paling penting adalah ketika kita dalam masa kita sendiri, setiap pagi sebelum kita beraktivitas, lakukan hal ini. Ya, recall masa depan yang kita mau. Ya, kita mau pernikahan yang seperti apa. Kita mau jadi pribadi yang seperti apa. Saya seharusnya menjadi seorang sales yang seperti apa. Saya harusnya menjadi seorang pemimpin yang seperti apa. Saya harusnya menjadi seorang profesional yang seperti apa. Di mata klien saya, di mata pimpinan saya, di mata itu setiap pagi kita lakukan itu, bertanya sama diri kita sendiri, dan tangkap emosinya gitu. Balik lagi emosi nih ya, jadi kita jangan menangkap emosi problem masa lalu, tapi kita tangkap emosi yang ada di masa depan kita tangkap, kita rasakan seharusnya seperti ini. Oke, rasa bangganya seperti ini, rasa bahagianya seperti ini, kita tangkap Yes. emosinya gitu ya. Kadang-kadang ya ketika pagi oke, fresh, siang ketemu problem nih. Oke, gitu kan. Waduh, mulai rasa worry gitu kan, rasa takut. Ya saya juga manusia gitu ya, Bro. Jadi kan ngalamin Ya. juga kan gitu kan. Saya juga Ya. ngalamin, siang ada problem. Waduh, kok begini nih, dapat respon negatif dari rekan kerja begini misalnya, atau dapat customer yang ngejelek-jelekin kita misalnya, kan down juga. Yes. Oke, ketika itu terjadi, sebaiknya sih sebisa mungkin ambil waktu tenang lagi, lakukan hal yang sama lagi. Mau kita berdoa kayak, mau kita mungkin menyebutnya meditasi kayak, atau mungkin kita menyebutnya dengan berdiam diri, lakukan itu. Ya, lakukan itu. Oke, kita set up lagi diri kita. Emosi yang saya harusnya miliki saat ini seperti apa? Ya, saya harusnya menjadi Yes. pribadi yang seperti apa? Nah, kalau kita terus melakukannya secara konsisten, kita lagi membangun sirkuit di otak kita tuh. Ya, Yes. terus lakukan sampai itu menjadi masuk ke alam bawah sadar kita dan kita terbiasa lakukan itu. Gitu, sehingga satu ketika kita terbiasa dan identitas kita nggak tergoyang lagi. Identitas kita nggak tergantung judge customer terhadap kita. Identitas kita nggak tergantung judge bos kita terhadap kita. Identitas kita nggak tergantung misal komplainan pasangan kita terhadap kita. Tetapi kita punya identitas yang betul-betul ya yang mantap gitu. Saya secure, saya yakin dengan identitas ini gitu. Nggak peduli mungkin saya dapat komplainan apa hari ini dari bos, dari customer, dari pasangan gitu. Saya tahu apa yang saya kerjakan hari ini, saya lagi membentuk masa depan yang seperti apa, dan ya itulah yang saya kerjakan gitu. Wow, luar biasa. Jadi kita harus fokus ke solusi dan masa depan, teman-teman. Jadi mungkin kalau dari podcastnya Bro Alvin di sini dikatakan masih ada banyak hal baru yang belum dicoba dan skill baru yang masih bisa kita pelajari. Sehingga kita masih mempunyai market dan kesempatan yang baru nanti akan muncul. Betul ya Bro Alvin ya? Yes, betul banget. Oke, fokus kepada solusi dan masa depan. Nah, waktu kita 35 menit lagi nih Bro, nggak. Jadi intinya mungkin saya sedikit sharing mengenai seringkali kita berbicara hal-hal yang negatif, ngomong gosip lah, ngomong ya orang ini dulu lah, informasi-informasi negatif yang sering kita masuk, akhirnya kita menyebarkan berita yang tidak baik atau hoax dan sebagainya. Tapi hati-hati dengan omongan kita, dengan pikiran kita teman-teman, karena pikiran itu akan menjadi suatu hal yang bisa jadi terkabul nanti, bisa jadi kenyataan, itu akan jadi bahaya. Sehingga kita harus yakin bahwa apa yang kita omong, kita lakukan, atau kita sebarkan, itu harus mempunyai referensi dan informasi yang tepat. Informasi yang baik. Sebarkan hal informasi yang negatif. Oke Bro. Nah, mungkin dari Bro Alvin punya sharing nggak nih di 5 menit terakhir? Ada sharing nggak dari Bro Alvin bagaimana bagaimana menata masa depan seorang Bro Alvin dalam karirnya dan sehingga mencapai tujuan hidup?
Ya, oke. Ya, basically tadi sebenarnya udah saya sempat sedikit ceritain tadi ya di apa Oke. sebelum ini bahwa ya saya pun sama masih masih punya challenge dalam keseharian saya sebagai manusia. Saya berhubungan dengan orang lain di tempat kerja dengan tantangan industri saat ini gitu ya. Tentunya pasti ada. Dan ya saya lakukan ini setiap hari, apa yang saya omongin ini ya saya lakukan. Dan saya masih menyebutnya sebagai latihan ya. Karena ya memang perlu berlatih gitu. Kita nggak ada yang sempurna lah. Ya jadi memang perlu berlatih. Saya pun melatih diri saya untuk melakukan itu, dan saya ya sebagai seorang profesional sederhananya bahwa ya saya bicara karir. Sebenarnya karir saya mau kayak apa ke depannya. Dan saya mulai berpikir, oke, saya seharusnya sebagai misalnya katakan saja saya lagi membidik posisi sebagai director, ya saat ini belum kan ya. Jadi misalnya saya membidik satu jabatan director yang saya mau capai Amin. dalam karir saya, ya saya harus berpikir dong demikian. Saya harus Yes. hidup demikian. Saya harus action demikian. Saya harus cara saya menghadapi problem juga harus layaknya seorang director. Walaupun saya belum menerimanya, gitu. Walaupun saya belum menerimanya, tetapi saya bersikap demikian, gitu. Ya, dan itu yang saya lakukan gitu. Dan kemudian otomatis ketika saya berpikir demikian ya action saya akhirnya akan berbeda. Dan ketika action saya berbeda, kira-kira orang di sekitar saya lihat nggak? Lihat juga pastinya gitu. Nah itu ya, ketika orang-orang di sekitar kita lihat dan kemudian ada orang di organisasi di level atas ngelihat, dia satu saat akan berpikir dong, ketika promotion datang, ya kira-kira siapa nih yang harus dipilih-pilih gitu kan. Nah, orang yang identitasnya udah kelihatan, itulah pasti yang dipilih. Gitu. Ada sebagian orang bersusah payah melakukan job desk-nya, berusaha keras buat memuaskan kolega-kolega kerjanya gitu kan. Sama ada orang yang dilihat, ini orang memang layak gitu. Emang identitasnya udah di level ini gitu. Nah, kita mau jadi orang yang kayak apa? Makanya saya tadi bicara soal identitas, bukan soal proses. Karena kadang proses itu udah dicoba, diusahakan setengah mati, tetap bisa gagal juga. Sampai kita bisa menemukan identitas yang kita mau, ya, disitulah proses itu akan jauh lebih mudah dan orang lain pun akan bisa melihat, emang ini orang identitasnya udah di level ini. Yes. Gitu. Nah, itu mungkin praktek yang saya lakukan pengalaman sendiri sih, Bro. Jadi ya amin lah, semoga juga tercapai gitu ya. Amin. Amin. Wah, ini malaikat lewat nih. Amin. Aduh, Alvin amin. director. Luar biasa. Guys, teman-teman, ini benar-benar kaitannya dengan kita juga sebagai ciptaan Tuhan, kita mempunyai suatu potensi dan mempunyai desain yang Tuhan sudah ciptakan. Tentunya kita harus gunakan secara maksimal. Sehingga apa? Kita bisa belajar untuk mencintai diri sendiri. Bagaimana kita mencintai diri sendiri bukan 5%, 10%, tapi 100%. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menerima diri sendiri, itu adalah merupakan masalah yang paling besar, yaitu kita tidak mau menerima keadaan diri sendiri. Itu kita harus hapus. Kita harus mempunyai nilai positif bahwa kita harus tahu, meyakini bahwa ciptaan Tuhan dengan desain dan potensi yang Tuhan sudah berikan, kita harus melipat gandakan potensi kita menjadi suatu hal yang berguna bagi diri sendiri dan bagi sesama. Wow, luar biasa. Teman-teman, David, waktu kita sudah mau habis, mungkin bisa langsung closing statement atau berikan penutup atau memberikan tips kepada teman-teman sebagai closing. Oke, iya. Message saya yang paling utama adalah aware ya. Kembali lagi sebenarnya apa yang saya fondasi yang tadi kita obrolin di awal itu fondasinya harus aware bahwa kita take control atas masa depan kita, bahwa kita punya responsibility untuk happiness kita sendiri, kita punya responsibility untuk masa depan kita sendiri, ya, bukan situasi yang mendefinisikan kebahagiaan kita, bukan situasi yang mendefinisikan masa depan kita, tapi kita sendiri, ya, itu. Dan yang kedua, ya, Pak, ciptakanlah masa depan, bukan menunggu sesuatu terjadi, bukan lihat situasi yang ke depan kayak apa, tetapi make it happen today, gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara start with the state dulu, ya, kondisi tubuh kita, kondisi emosional kita start dari situ dulu.
Ketika kita start dengan kondisi emosional yang tepat, kondisi identitas yang tepat, maka kita akan action dengan berbeda dan mulai menuliskan masa depan kita sendiri. Wow, Gitu. menuliskan masa depan diri kita sendiri. Wow, Yes. oke, luar biasa teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah join, thank you banget sudah kasih komentar seperti Pak Hari, luar biasa, kepada Ibu Monica, Epamster, Pak Randy, Francisca, Bu Yuni, Mills Market, Budiono, Stacy, Yugi Yogo, Octaviani, Jack Chris, Risman Zaluku, Mario Malindo, Tia Asia Jakarta, Raquel. Oke, dan banyak lagi. Juga ya. Thank you banget, kita nggak bisa sebutin satu-satu. Inspirasi kita semoga memberikan manfaat kepada teman-teman. Sekali lagi, menjadi pemimpin dan pribadi yang sukses harus bisa melihat masa lalu sebagai pembelajaran dan tetap fokus kepada masa depan. Oke, Bro Alvin. Bro Alvin bilang katanya pemenang selalu mencari cara, pecundang selalu mencari alasan. Oke, Bro, jangan menjadi seorang pecundang. Oke. Thank you banget. Teman-teman. Thank you banget semuanya atas partisipasinya. Thank you banget, Bro Alvin. Kita closing. Ukir jejakmu. Yes, I can. Keep the smile. Be the nexters. Be the nexters. Oke. Thank you, Bro. Thank you. Bye.